Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Suklina Putri dengan NIM 804018110101. Saya dari kelas 04 PSP. Nah, baiklah, saya akan mempresentasikan 10 kejahatan keamanan sistem informasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada identity theft. Nah, identity theft atau pencurian identitas adalah jenis kejahatan cybercrime yang pertama, di mana biasanya pelaku akan menyalahgunakan identitas orang lain seperti nama, nomor telepon, hingga nomor identitas diri dari nomor kartu kredit guna mengambil keuntungan finansial. Nah, seperti mengambil pinjaman, masuk ke rekening bank dan akun keuangan online, dan mengklaim asuransi. Kemudian selanjutnya ada serangan ransomware. Nah, ransomware ini tuh adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan jika korban ingin ransomware itu dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak memenuhi permintaan dari si pelaku kejahatan ini, tidak segan-segan untuk mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa lagi digunakan. Kemudian yaitu ada lagi kejahatan phishing. Nah, phishing itu adalah contoh dari cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email ataupun media sosial lain seperti mengirimi link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Nah, tujuannya itu untuk mencuri data penting dari korban seperti identitas diri, password, kode OTP pada akun-akun keuangan. Nah, seperti mobile banking, internet banking, dompet digital sampai ke kartu kredit. Selanjutnya lagi itu ada kejahatan carding. Nah, carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Nah, jadi setelah mengetahui nomor dari kartu kredit si korban, pelaku kemudian belanja online dengan kartu kredit curian tersebut. Nah, nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs ataupun website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Nah, selanjutnya kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder. Nah, carder itu adalah sebutan bagi pelaku kejahatan carding tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penipuan online. Nah, penipuan di online ini atau penipuan digital yang saat ini tuh banyak sekali modusnya. Seperti modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Nah, foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan. Seperti dompet digital, pay letter, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Nah, bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian oleh pelaku data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Selanjutnya lagi itu ada SIM swap. SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambil alih nomor ponsel, nomor kartu SIM ponsel pada seseorang. Nah, tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Nah, akibatnya kartu SIM yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi milik korban. Oleh karena itu, jika ingin membuang kartu SIM card itu sebaiknya digunting atau dipatahkan agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian itu ada lagi peretasan situs dan email. Nah, kejahatan ini tuh sering disebut dengan device, website, dan email, yakni jenis kejahatan cybercrime dengan meretas sebuah situs ataupun email serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website dan email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contohnya halaman situs yang bukan biasanya, jenis huruf diganti, muncul iklan tidak jelas. Kemudian bahkan mereka bisa mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. Kemudian itu ada kejahatan skimming. Nah, kejahatan skimming ini adalah kejahatan perbankan dengan mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana dari rekening tersebut. Nah, jadi cara kerjanya itu membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin ATM. Nah, dengan teknik tersebut pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun kartu debit. Nah, kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM yang kosong. Jadi dengan mudah
si pelaku bisa menarik dana di kartu si korban. Nah, skimming ini tuh bisa terjadi saat kalian lagi bertransaksi online. Jadi banyak-banyak untuk waspada ya guys. Ini yang selanjutnya itu ada OTP fraud. OTP ini adalah kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. OTP ini tuh ibarat kunci akhir untuk mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Kode ini 6 digit, jangan sampai diketahui oleh orang lain, bisa berbahaya. Saat ini tuh banyak sekali kejahatan pencurian kode OTP. Penyebabnya OTP adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebabnya ialah juga bisa melalui aplikasi sosial seperti telepon, SMS, email, dan juga bisa lewat call center palsu. Yang terakhir itu adalah kejahatan konten ilegal. Nah, konten ilegal ini juga sudah Polri juga sudah menyebutkan bahwa konten ilegal termasuk dalam kejahatan cybercrime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak valid, yang tidak etis, tidak benar, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti pornografi, berita bohong dan fitnah, maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintahan yang. Jadi itulah tadi hasil dari presentasi saya. 10 kejahatan keamanan sistem informasi. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.